saya Dewa Ayu Ika Pramita. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai validasi metode analisis. Outline pada materi kali ini yaitu kita mengetahui prinsip dari validasi metode analisis, kemudian apa saja parameter dalam validasi metode analisis. Prinsip dari validasi metode analisis yaitu suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa metode tersebut memenuhi persyaratan untuk digunakan. Jadi, apa saja tujuan dari penggunaan validasi metode ini? Yaitu untuk mendapatkan hasil yang tepat, kemudian metode tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang sama jika dilakukan beda orang maupun beda waktu. Nah, terdapat prinsip yang mengatakan bahwa serangkaian percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa metode yang dipakai telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan terlebih dahulu itu merupakan subbagian dari validasi proses. Jadi untuk proses ini sendiri perlu juga dilakukan validasi metodenya. Validation of an analytical method is primarily concerned with jadi analisis validasi metode utamanya berhubungan dengan yang pertama, identifikasi sumber potensi kesalahan kemudian kuantifikasi dari potensi kesalahan dalam metode. Jadi uji validasi dijelaskan secara dengan istilah matematika dan kuantitatifnya pada karakteristik performanya atau kinerjanya dalam pengujian. Nah, kita asumsikan kita gambarkan akurasi dan presisi dari metode jadi di dalam validasi metode terdapat yang namanya parameter akurasi dan presisi. Jadi akurasi itu keakuratan ketepatan, kemudian presisi itu adalah ketelitian Jadi jika kita lihat dari kita gambarkan dengan target dengan adanya panah target Jadi yang pertama ini kita lihat gambar yang pertama. Nah, targetnya hasil tembakan panahnya itu berada di satu titik berada di satu titik terluar terluar. Jadi ini akurasinya rendah akurasinya rendah tapi presisinya tinggi Jadi dia teliti, dia menembak pada satu target di sebelah luar di kulit terluar, namun dia tidak tepat menembakkan pada titik utama target gitu Jadi dia menembakkan panahnya di bagian sisi terluar gitu dan secara teliti, secara pengulangannya dia berada di satu titik yang sama gitu Jadi ini merupakan akurasinya rendah dan presisinya tinggi Nah, kemudian yang kedua ini akurasinya tinggi dan presisinya tinggi karena dia menembakkan panahnya pada satu target yang tepat yaitu di tengah-tengah, targetnya tepat kemudian dia teliti
sangat teliti menembakkan dalam satu target yang tepat gitu ya. Nah, ini namanya akurasinya tinggi dan presisinya tinggi. Nah, bagaimana dengan yang ketiga ini? Nah, bintang-bintangnya berada pada semua kulit ya, semua kulit target. Jadi ini merupakan akurasinya tinggi tapi presisinya rendah ya, karena dia tepat menembakkan di bagian-bagian kulitnya ya, tapi dia tidak secara teliti menembakkan pada satu kulit gitu ya. Jadi ketelitiannya rendah dan ketepatannya tinggi. Nah, yang terakhir ini bisa dilihat hasil tembakannya itu menyebar ya, hasil tembakannya menyebar, jadi akurasinya rendah dan presisinya rendah ya, jadi keterulangannya itu sangat jauh gitu ya. Kemudian ini tidak tepat menembakkan pada satu target ya, jadi hasilnya itu dia menembaknya secara secara asal gitu ya, tidak merujuk kepada target gitu ya. Nah, kenapa perlu validasi metode? Jadi agar dihasilkan data yang akurat, ajak dan terpercaya ya. Jadi supaya metode yang kita gunakan itu benar-benar tepat pada target, pada sasaran yang kita ujikan ya, dan ajak itu tahan stabil gitu ya, tidak ada perubahan pada metodenya dan bisa dipercaya ya. Kemudian memenuhi persyaratan dari GLP, Good Laboratory Practice, kemudian GCP, Good Clinical Practice, kemudian ada ISO 17025, kemudian ada European Norm ya, kemudian ada FDA, Food and Drug Administration, kemudian ada IPA, Environmental Protection Agency ya. Jadi memenuhi persyaratan beberapa dokumen ini atau beberapa standar ini gitu ya. Nah, validasi metode itu melibatkan keseluruhan prosedur analisis, mulai dari sampling ya, kemudian kemudian kepada preparasi sampelnya ya, persiapan sampelnya itu perlu dilakukan validasi metode juga. Jadi melibatkan analisisnya juga ya, kemudian data evaluasinya juga, dan pelaporannya juga dilakukan validasi ya. Nah, adapun hal-hal yang terkait sebelum melakukan validasi metode, yaitu yang pertama adalah instrumennya ya, jadi kualifikasi dan kalibrasi itu perlu dilakukan ya. Kemudian bahan-bahan ya, ketersediaan bahan referensi standarnya ya, jadi standar bahan-bahan yang sudah standar, yang murni ya, yang terstandarisasi gitu ya. Kemudian reagen yang digunakan ya, kemudian adanya blanko yang digunakan ya, itu perlu disiapkan ya. Kemudian analisis ya, analisis kualifikasinya, analisnya maksud saya ya, analisnya dia memiliki kualifikasi pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam bidang analisis ya. Kemudian dokumen ya, dukungan pustaka tentang prosedur analisisnya ya, itu perlu disiapkan dan dipastikan validasinya gitu ya. Sifat fisikanya bagaimana, sifat kimianya bagaimana dan sebagainya, termasuk protokol validasinya seperti apa. Jadi itu perlu disiapkan. Nah,
Dalam analytical method ya, kita bisa mulai dengan development ya, kemudian optimization ya, jadi optimasi metode yang kita gunakan atau instrumen yang kita gunakan, kemudian lakukan pre-validation dulu ya, kemudian setelah melakukan pre-validation biasanya kita gunakan linearitas biasanya ya, baru kita lanjutkan ke validasi ya. Validasi kemudian masuk ke implementation atau bisa juga kita melakukan revalidation ya. Jadi ini bisa dilakukan dua arah gitu ya. Dari revalidation bisa masuk ke implementation ya. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan hasil kita ya. Kemudian dari validasi menuju ke implementasinya seperti apa. Kemudian kalau misalnya masih kurang baik, kita bisa lakukan revalidation ya, pengulangan ya, validasi ulangan gitu ya. Kemudian kita bisa implementasikannya kembali gitu ya. Nah, acuan validasi metode yang digunakan ini ada ICH Guidelines ya, dengan kode Q2A ya. Ini merupakan text on validation of analytical produce. Jadi prosedur ya, jadi ini diterbitkan tahun 1995. Kemudian ada Q2B-nya ya, ini merupakan validasi of analytical procedure metodologi ya pada tahun 97. Dan USP ya, validation of compendial method ya. Jadi USP ini ada yang terbaru ya, tahun 2005 kalau nggak salah. Nah, kemudian validasi metode ini bisa menggunakan single laboratory method ya, jadi laboratorium tunggal, kemudian bisa juga melibatkan berbagai laboratorium. Nah, parameternya dalam metode analisis ini ada linearitas dan rentang, kemudian ada presisi, akurasi, limit detection, dan limit quantitation ya. Kemudian ada spesifikitas dan selektivitas, kemudian ada ketahanan atau robustness, kemudian ada kekerasan atau ruggedness. Nah, ini yang saya masukkan adalah USP 26/NF21 tahun 2003, yaitu kategori of analysis ya. Jadi untuk kuantitatif pada komponen besar ya, dalam obat ya, bahan obat atau senyawa aktif dari obat itu ya. Jadi kategorinya itu yang bisa dilakukan dianalisis, kemudian bisa mengidentifikasi kemurnian ya, atau untuk bahan yang tidak murni ya, atau produk degradasinya ya, turunannya gitu ya. Kemudian bisa dilakukan analisis secara kuantitatif dan bisa juga hanya dengan limit testnya ya. Kemudian melakukan pengujian penentuan terhadap performance karakteristik ya, karakteristik kinerjanya. Jadi yang diujikan adalah disolusi tesnya, kemudian drug release-nya dan yang lainnya, kemudian identifikasi tesnya. Nah, ini merupakan data ya, merupakan data terkait pengujian ya, data-data elemen yang perlu dilakukan ya untuk terkait pengujian validasi ya.
Jadi untuk kategori 1 ya, pengujian kategori 1 ini adalah quantitation of major components or active ingredients ya. Jadi untuk komponen besar ya, kuantitatif dari komponen besar dan senyawa aktif ya, senyawa-senyawa aktif. Jadi apa saja yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan validasinya yaitu akurasinya ya perlu, kemudian presisinya itu perlu, spesifikasinya itu perlu, LOD, LOQ tidak perlu, kemudian linearitas itu perlu, range-nya ya itu perlu, kemudian ruggedness-nya itu perlu ya. Perlu ditentukan ya. Ruggedness ini bisa ditentukan dengan persen RSD. Kemudian untuk kategori 2 ya, analisis dengan kategori 2 ini adalah penentuan dari senyawa tidak murni ya, atau produk-produk degradasi ya. Jadi secara kuantitatif ini perlu dilakukan akurasinya, presisinya, spesifikasinya, terus ada LOQ-nya ya, kuantisasinya karena dia secara kuantitatif, limit kuantitatifnya ya. Kemudian linearitas, range, dan ruggedness. Kemudian untuk limit test pada analisis kategori 2 ini limit test bisa presisi tidak perlu dilakukan, spesifikasi itu perlu dilakukan, LOD ya yang perlu dilakukan karena dia limit of deteksi. Jadi sampai konsentrasi berapa sih dia bisa dideteksi gitu ya. Kemudian dan tentu saja ruggedness perlu dilakukan. Nah, untuk pengujian analisis kategori 3 itu determination of performance karakteristik. Jadi karakteristik dari kinerjanya yang perlu dilakukan adalah presisi dan ruggedness-nya. Ya, ini berdasarkan USP. Ya. Nah, yang ini berdasarkan ICH ya, validation karakteristik versus type of analytical procedure ya. Jadi untuk identifikasi saja ya, untuk identifikasi saja yang perlu dilakukan berdasarkan ICH ya. Ini adalah spesifikasinya ya yang perlu dilakukan. Kemudian untuk impurity testing, kemurnian tes ya, uji kemurnian ini kuantitatif yang perlu dilakukan adalah akurasi, presisi, repeatability, interim precision ya, kemudian spesifikasinya dan LOQ ya tentu saja karena dia kuantitatif. Kemudian linearitas dan range-nya, rentangnya ya. Untuk limit test ini yang diujikan hanya spesifikasi dan LOD-nya saja, limit of detection-nya saja ya. Kemudian untuk pengujian analisisnya ini LOQ, LOD tidak dilakukan gitu ya. Nah, kita masuk ke uji linearitas. Jadi di sini uji linearitas itu merupakan kemampuan suatu metode analisis untuk menunjukkan respon alat ya yang proporsional atau linear terhadap kepekaan analit dalam contoh dengan jangkauan kepekaan tertentu. Ya, jadi syaratnya itu adalah koefisien korelasinya lebih dari 0,95 atau mendekati 1 ya. Kemudian ini contoh dari kurva kalibrasi ya, kurva kalibrasi dari asam askorbat dengan hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi ya. Jadi didapatkan koefisien korelasinya itu sebesar 0,9986 ya. Jadi kurva kalibrasi ini dikatakan sudah linear seperti itu. Nah, untuk presisi ya, presisi ini merupakan keragaman hasil uji
kedekatan hasil-hasil analisis yang diperoleh. Jadi dengan adanya keragaman pengujian ya, dengan adanya beberapa kali uji gitu misalnya ya, kita mendapatkan hasil yang beragam gitu ya, yang beragam dengan kedekatan hasil analisis yang tertentu ya. Jadi di sini contohnya, seandainya kita menganalisis pada satu target ya, didapatkan hasil senilai 7 ini misalnya. Nah, untuk hasil-hasil yang lain itu keterulangannya dekat gitu ya, kedekatan. Jadi hasil ujinya masih di sekitaran 7, mungkin dengan 7, berapa gitu mungkin ya. Jadi dikatakan presisi jika hasil ujinya tidak beragam ya, tidak jauh berbeda gitu ya. Dengan syarat presisi itu syaratnya adalah dengan nilai RSD kurang dari atau sama dengan 10%. Nah, ada 2 jenis presisi. Yang pertama adalah repeatability, yaitu keberulangan ya. Jadi ini merupakan suatu uji di bawah kondisi sekonstan mungkin ya. Jadi sekonstan mungkin yang dilakukan oleh analis yang sama, laboratorium dan alat yang sama, dan waktu yang singkat ya. Jadi ini dalam satu waktu gitu ya, untuk repeatability atau keberulangan. Kemudian ada reproducibility. Jadi reproducibility ini merupakan suatu uji yang dilakukan oleh analis yang berbeda, peralatan yang berbeda, dan waktu yang berbeda pula ya. Jadi sama-sama keterulangan tapi dilakukan oleh alat analis orang ataupun waktu yang beda gitu ya. Nah, kemudian jadi di sini saya sampaikan kembali bahwa presisi itu merupakan ukuran keterulangan metode analisis dan biasanya diekspresikan sebagai simpangan baku relatif atau relative standard deviation ya dari sejumlah sampel. Jadi persamaannya adalah seperti ini, persen RSD itu sama dengan 100 dikali SD ya, standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Jadi bagaimana cara mencari SD itu bisa menggunakan rumus ini ya. SD ini adalah standar deviasi, X yang ada stripnya ini adalah rata-rata data, X yang ini adalah data dari masing-masing pengukuran, dan N yang ini adalah banyaknya data. Nah, ini contoh data dari untuk menganalisis kandungan vitamin C ya, untuk mengetahui keterulangan atau presisi ya, ketelitian dari pengujian yang kita lakukan gitu ya. Jadi di sini ada untuk menguji suatu minuman, misalnya suatu minuman yang memiliki vitamin C gitu ya, kita bisa coba lakukan ulangan ya sebanyak di sini ada 7 data ya, 7 kali pengulangan ya, dengan beberapa data ini ya dari 2 analis ya, dari 2 analis. Jadi untuk syarat repeatability atau keterulangan dalam satu waktu ya, dalam waktu yang sama, waktu yang singkat, dengan satu orang yang mengerjakan, kemudian satu alat yang digunakan, itu syaratnya RSD kurang dari 10% ya. Jadi di sini ada data bahwa standar deviasinya 0,43, dan yang analis 2 itu standar deviasinya 0,29. RSD-nya yang analis pertama ini 4,22 dan analis kedua ini 2,92. Jadi dengan data ini ya, bagaimana cara mencari RSD bisa menggunakan rumus yang sebelumnya yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Jadi dengan data ini terlihat bahwa analis kedua ini memiliki repeatability lebih baik
ya daripada analisis pertama. Jadi presisinya lebih baik daripada analisis pertama. Ketelitiannya lebih baik daripada analisis pertama, gitu ya. Kemudian untuk reproducibility, ya, reproducibility ini bisa kita menggunakan metode SPSS, ya. Kita menggunakan metode SPSS dengan melihat nilai atau skor, ya, dari Z-score ini, ya, 0,24 ini. Z-score ini harus lebih besar daripada critical, ya. Jadi Z-score ini harus lebih besar dari Z critical, ya. Jadi di sini terlihat bahwa Z-score ini lebih kecil daripada Z critical, ya. Jadi dikatakan bahwa data ini, ya, menunjukkan bahwa metode yang digunakan sudah presisi atau sudah teliti dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian akurasi. Untuk akurasi itu sendiri, ya, akurasi itu bisa dikatakan sebagai uji ketepatan, ya. Ini merupakan kedekatan hasil analisis dari metode uji dengan nilai benar, gitu ya. Dengan nilai benar ini maksudnya tertuju pada targetnya, gitu ya. Tertuju pada targetnya, yaitu di titik tengah ini nilai 10, gitu ya, misalnya. Nah, seperti ini. Jadi tertuju pada targetnya, ya. Jadi kita misal kita mau menganalisis suatu senyawa obat, gitu ya, suatu senyawa obat paracetamol misalnya, atau mefenamat, atau vitamin C, ya. Jadi kita melakukan pengujian terhadap vitamin C yang kita tambahkan pada bahan atau sampel minuman, ya, kita tambahkan standar vitamin C dengan konsentrasi yang sudah diketahui, gitu ya. Jadi seharusnya kita mendapatkan konsentrasi yang kita ketahui tersebut, ya. Jadi sudah ditujukan targetnya berapa, ya. Jadi itulah akurasinya, ya. Jadi itulah akurasinya. Jadi kita mengetahui bahwa konsentrasi yang kita ujikan itu memang sudah benar sebesar sekian, gitu ya. Atau bisa juga dengan kita melakukan pengujian tablet vitamin C, gitu, misalnya tablet vitamin C dengan kadar 50 mg, maaf, maksud saya 50 mg. Jadi pada analisis akurasi ini kita melakukan analisis kadar vitamin C itu seharusnya tepat sebesar 50 mg, ya. Nah, itu dikatakan bahwa metode yang kita lakukan sudah akurat, gitu ya. Nah, di sini ada asumsinya. Jadi akurasi dapat dihitung sebagai persen perolehan kembali, ya, atau persen recovery, ya, dari pengujian dengan menambahkan sejumlah analit yang diketahui kadarnya, gitu ya, ke dalam sampel. Kemudian parameter ini untuk melihat tingkat kedekatan hasil pengujian terhadap nilai sebenarnya, ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, menurut ICH, ya, International Conference on Harmonization, ya, pengujian minimal dilakukan 9 kali penetapan, ya. Jadi minimal 3 kali konsentrasi, ya. Tiap satu konsentrasi dilakukan 3 kali pengulangan, ya. Jadi seperti ini contohnya. Yang pertama misalnya kita menggunakan jeruk, ya. Kita membuat minuman jeruk, gitu ya, minuman jeruk. Jadi kita tambahkan 10 mg vitamin C, ya, dalam minuman tersebut, ya. Minuman tersebut kita misal infus water deh,
infus water. Kita belum tahu berapa besar kadar vitamin C dalam infus water tersebut gitu ya. Kemudian kita tambahkan infus water tersebut sebanyak 10 mg vitamin C. Kemudian kita tambahkan lagi dengan sampel yang satunya 20 mg vitamin C, kita tambahkan lagi yang lainnya sebanyak 30 mg vitamin C ya. Jadi ketiga sampel ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali gitu ya. Jadi kita melakukan penetapan kadarnya itu sebanyak 9 kali dengan 3 sampel dengan taraf yang berbeda ya, dengan konsentrasi yang berbeda, seperti itu ya. Nah, kemudian hasil yang kita dapatkan bisa kita hitung dengan persen recovery ya. Rumus dari persen recovery yaitu C3 kurang C2 dibagi C1 kali 100% ya. Jadi C1 ini adalah konsentrasi targetnya ya, konsentrasi targetnya. Kemudian C2 ini adalah konsentrasi sampelnya ya. Konsentrasi sampel ini seharusnya kita sudah ketahui ya, seharusnya kita sudah ketahui konsentrasi sampelnya. C3 ini adalah konsentrasi spek dan sampel yang diperoleh ya, konsentrasi spek dan sampel yang diperoleh ya. Jadi yang kita sudah tambahkan vitamin C-nya sebesar sekian yang tadi itu, kemudian dikurangi dengan konsentrasi sampel ya. Konsentrasi sampel itu yang yang sebelum kita tambahkan ke minuman tersebut. Jadi konsentrasi sampel itu yang 10 mg, yang 20 mg, yang 30 mg, yang itu ya. Kemudian C1 ini adalah konsentrasi targetnya gitu ya. Konsentrasi targetnya ini seharusnya berapa gitu ya. Kemudian hasil yang diterima bila persentase recovery-nya 90 sampai 110% ya. Jadi bisa kita gunakan persamaan ini ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan LOD/LOQ ya. Jadi LOD/LOQ itu merupakan limit ya, limit yang bisa limit atau batasan yang bisa diidentifikasi ataupun dihitung gitu ya. Jadi ada yang namanya LOD dan LOQ ya. Jadi konsentrasi terendah ya, itu diartikan dengan respon rendah ya, respon terendah ya, yang memiliki respon terendah. Perlu dilakukan uji LOD/LOQ ya. Jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa respon tersebut benar-benar berasal dari analit, bukan dari noise ya, atau matriks lain dalam sampel ya. Jadi untuk limit deteksi itu sendiri merupakan konsentrasi sampel terendah yang masih dideteksi oleh metode analisa, namun tidak perlu terkuantisasi sebagai nilai yang tepat ya. Jadi LOD limit deteksi ini hanya konsentrasi terendah yang bisa dideteksi ya, tapi tidak perlu dihitung kuantisasinya secara kuantisasi dengan tepatnya berapa gitu ya, tidak perlu. Kemudian limit kuantisasi itu merupakan konsentrasi sampel terendah yang masih dapat dideteksi secara kuantitatif ya, bisa dihitung ya, dengan akurasi dan presisi yang masih dapat diterima, yaitu 90% sampai 100% ya untuk presisinya. Nah, ini contohnya ada beberapa data, ada
persen teoritisnya, ada persen terukurnya ya. Jadi persen teoritis dibagi dengan persen terukur dibagi dengan persen teoritis, hasilnya 100%. Kemudian persen terukur dibagi dengan persen teoritis yang kedua ini, yang 40% ini, hasilnya sekian ya. Nah, ini merupakan batas deteksi dari metode yang digunakan ya. Jadi 5% ini adalah batas deteksi yang bisa diterima oleh metode tersebut. Kemudian ini merupakan batas kuantisasi ya, 10% ini batas kuantisasi yang bisa dihitung ya, yang bisa diterima ya, batas kuantisasinya. Nah, ini adalah cara atau bagaimana cara menentukan LOD dan LOQ dari metode respon analitik Blanco ya, mengukur Blanco sebagai sampel sebanyak 10 pengulangan, 10 kali pengulangan ya. Ini untuk Blanco, bagaimana cara kita menentukan nilai LOD dan LOQ-nya. Jadi caranya sekian banyak data ya dijumlahkan, dirata-ratakan ya, kemudian ditambah dengan 3 kali standar deviasi, ini untuk LOD. Kemudian untuk yang LOQ ini nilai rata-rata dari data ya ditambah dengan 10 kali standar deviasi ya dari data tersebut gitu ya, didapatkan nilai sekian untuk Blanco ya. Nah, kemudian untuk Blanco dengan metode tersebut ya, kemudian ini adalah LOD LOQ untuk metode respon analitik standar ya. Untuk standarnya ya, untuk standar kita bisa gunakan untuk standar sendiri, untuk sampel standar yang kita gunakan sebagai sampel gitu ya. Jadi kita bisa gunakan tabel seperti ini ya, kita buat tabel seperti ini. Jadi kita masukkan untuk nyari standar deviasi secara manual ya, kita bisa gunakan persamaan ini ya, bisa juga kita cari dari Excel atau dari SPSS ya. Nah, untuk LOD itu sendiri kita gunakan persamaan ini 3 kali SB per S. S ini adalah slope. Kita bisa lihat slope ini dari kurva kalibrasinya ya, dari kurva kalibrasinya. Kemudian LOQ ini adalah 10 kali SB per slope ya. Nah, kita lanjut ke spesifitas ya. Spesifitas ini merupakan kemampuan metode analisis yang mampu mendeteksi dan mengukur secara tepat dan spesifik zat aktif murni meskipun tercampur dengan komponen lain atau ekspien ya. Jadi rumus yang kita gunakan adalah persen selektivitas atau spesifitas ya, ini sama dengan C1 min C2 dibagi dengan C1 ya, dikali 100%. Jadi C1 itu merupakan recovery sebelum dikoreksi dari cemaran. C2 adalah recovery setelah dikoreksi dari cemaran ya. Nah, pengujian spesifitas dilakukan dengan menganalisis standar murni ya, ditambahkan dengan sampel yang sudah diketahui kandungannya ya, dan mengandung komponen lain gitu ya. Kemudian pengujian spesifitas dapat diterima bila persentase recovery-nya itu adalah min 2% sampai dengan 2% ya. Ini kurang lebih cara penetapannya mirip dengan presisi ya. Mirip dengan presisi, jadi ada penambahan sampel yang sudah diketahui konsentrasinya dan standar yang sudah diketahui konsentrasinya.
Jadi kita bisa lihat recovery-nya berapa gitu ya. Dan kita dapatkan dengan adanya pengulangan ya, dengan adanya pengulangan kita dapatkan nilai rata-ratanya berapa ya. Jadi kita masukkan ke persamaan yang tadi gitu ya. Kemudian uji kemantapan atau ketahanan ya, robustness ini merupakan kapasitas metode analisis untuk tetap tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh oleh variasi kecil yang sengaja dilakukan pada parameter pemeriksaan atau metode analisa. Contohnya adanya variasi terhadap pH, suhu, waktu, dan yang lainnya gitu ya. Bisa dilihat dari data ini ya, kita tentukan dengan persen RSD ya, persen RSD. Jadi selama 3 jam ini kalau dia tidak terjadi perubahan data, perubahan kadar kandungan ya terhadap waktu, pengaruhnya terhadap waktu, jadi bisa dikatakan bahwa metode yang digunakan terhadap penentuan vitamin C ini adalah kuat ya, mantap, dan tidak terpengaruh oleh waktu gitu ya. Jadi nilai RSD-nya itu kurang dari 2% ya. Di sini nilai RSD-nya kurang dari 2%. Jadi bisa dikatakan bahwa metode ini sudah mantap, sudah ajak gitu ya. Sudah tahan, sudah kuat seperti itu. Nah, kemudian untuk ruggedness itu juga dapat dilihat dari persen RSD-nya gitu ya. Nah, kesimpulannya, jadi validasi metode analisis sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa metode yang digunakan benar-benar tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi parameternya untuk uji linearitas syaratnya itu adalah koefisien korelasi lebih dari 0,95. Untuk presisi repeatability itu nilai RSD-nya kurang dari atau sama dengan 10%. Kemudian reproducibility-nya itu Z-score lebih kecil dari Z-critical ya. Selanjutnya adalah akurasi, recovery-nya itu 90% sampai 100%. Kemudian limit deteksinya respon yang masih terdeteksi atau rata-rata plus 3 SD, standar deviasi. Kemudian limit kuantitasasinya akurasi ya 90% sampai 100% yang dilihat, atau rata-rata plus 10 ya, ini 10 ya, 10 standar deviasi, 10 kali standar deviasi. Kemudian spesifikasinya nilai recovery ya kurang dari 2% sampai dengan min 2% sampai dengan 2%. Dan robustness-nya itu nilai RSD kurang dari 2%. Nah, sekian presentasi dari saya terkait validasi metode analisis. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di kolom chat ya, ataupun bisa menghubungi saya. Terima kasih, sampai jumpa.